Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kembali Allah kumpulkan kita bersama di dalam majlis ini. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu semua yang hadir Allah panjangin umurnya, Allah sehatin badannya, Allah berkahi rumah tangganya, Allah berkahi juga rezekinya. InsyaAllah mudah-mudahan semua apa yang dihajatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya semua ibu-ibu? Alhamdulillah. Mungkin ada yang belum lebaranan sama saya juga barangkali belum lebaranan sama ibu-ibu. Ada ya? Oh ada. Jadi saya ucapin minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi alfi 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 khair insyaallah. Ya, semoga Allah kembalikan kita kembali fitrah, kembali suci, kembali lagi tak berlumur dosa, kembali lagi dihapuskan semua salah-salah kita. InsyaAllah mudah-mudahan tahun yang mendatang ini menjadi tahun yang penuh dengan kebaikan. InsyaAllah tahun yang dengannya InsyaAllah kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mendekat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kalau kita mau lihat seterhormatnya apa diri kita. Kadang kan manusia itu senang dihormati, manusia itu senang dijunjung, manusia itu senang dihargai. Wajar, itu adalah sifat manusiawi. Tapi kalau kamu mau tahu seberapa berharganya kamu dan seberapa terhormatnya kamu, maka tolak ukurnya terletak pada seberapa taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita taat sama Allah, semakin terhormat kita. Tapi semakin kita lalai dengan penuh maksiat, semakin tak bernilai dan tak berharganya kita. Mau kita ini sukses di dunia sesukses apapun juga, tapi kalau ternyata kita dengan syariat Nabi, dengan hukum-hukum Allah kita tidak ikuti, maka hakikatnya kita ini tidak patut untuk dihargai. Jadi itulah kenapa para ulama itu kalau mereka dapat ada perilaku orang yang tidak baik kepada mereka, mereka tuh nggak langsung serta-merta marah. Contoh, cicit Nabi Sayyidina Ali Zainal Abidin pernah satu waktu ya, lagi sholat di masjid sendirian tiba-tiba ada orang masuk juga ke dalam masjid ikut sholat dengan hajatnya yang berbeda-beda. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat sendiri, ini orang juga sholat sendiri. Tapi lucunya selesai orang ini sholat, tiba-tiba dia ngomong yang enggak. Apa yang dia omongin? Dia menuduh Sayyidina Ali, katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin telah mengambil dompetnya. Karena di masjid itu nggak ada orang kecuali mereka berdua. Jadi ini orang bilang, nih saya kesini bawa dompet, tiba-tiba nih dompet bisa nggak ada, ibaratnya gitu ya. Siapa yang bisa saya tuduh kalau bukan kamu? Nah, Sayyidina Ali bilang, saya nggak ngambil hakmu. Ya, orang tiba-tiba dituduh gitu ya, saya nggak ngambil hak kamu. Orang itu jawab, mana ada maling yang ngaku. Ngeyel kan? Siapa orang yang senang dituduh maling? Kalau kita hari ini ada orang tuduh kita maling, kita nggak ngambil,
Wah, bisa mencak-mencak kayak apa tuh ya? Nggak terima kita dengan tuduhan itu dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi oleh seorang cicit Nabi ini yang memiliki keluhuran akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW, maka dia berkata, isi dompetmu itu berapa? Mari ikutlah ke rumahku untuk kugantikan nilai bilangan angka yang tidak kau dapati hari ini. Ayo pulang, saya ganti. Berapa hilangnya? Misal 1.000 dinar, gitu ya. Saya hilangnya 1.000 dinar, gantiin saya 1.000 dinar lagi. Pulang, diajak sama Sayyidina Ali. Ini orang sepanjang perjalanan ngedumel mulu. Kalau maling-maling aja tibang balikin pakai drama-drama. Emang dasar orang nggak baik ya? Emang dasar orang nggak baik. Tapi jalan, beliau tetap terus nggak jawab kata-kata ngedumelnya orang yang sudah mungkin menuduh dia dengan tuduhan yang tentunya pasti tidak dibenarkan. Tapi Sayyidina Ali tetap sabar. Nyampe di rumahnya, dia masuk ke dalam rumah, diambilin uang 1.000 dinar, dibalikin ke orangnya, ini uangmu 1.000 dinar, untuk yang hilang ini 1.000 dinar lagi, karena kamu dengan tuduhanmu membuat aku masuk ke dalam surga Allah. Nggak marah, nggak baper, nggak ada cerita macam-macam gitu ya, nggak ngomong ke sana ke sini, nggak pakai begitu-begitu. Tapi apa yang dilakuin? Langsung dikasih uangnya yang dianggap hilang, malah ditambahin ekstra 2 kali lipat gitu ya, 1.000 lagi dikasih. Ini terima kasihku karena dengan tuduhanmu Allah akan memasukkanku ke dalam surga, menyelamatkanku dari api neraka. Ngomong begitu. Wah, pokoknya ini emang dasar orang yang ngaku bener, yang merasa dirinya bener. Banyak ngomong kamu, ya ambil dua-duanya. Kalau bener kan ngambilnya 1.000 doang. Tapi emang orang aji mumpum ya, kalau emang hatinya dipenuhi dengan keruhan, dosa, kotoran ya, diambil aja yang 1.000-nya. Bukannya bilang, oh enggak, saya kan hilangnya cuma 1.000, 1.000-nya mah enggak usah repot-repot. Enggak, diambil juga, disabet juga. Pulang dia ke rumah, sampai di rumah ternyata istrinya ngomong, dompet kamu ketinggalan. Sayang, dompet kamu ketinggalan. Jadi dapat 3.000 ya. Yang di dompet ada 1.000, digantiin 1.000, dibonusin lagi 1.000. Masya Allah, merasa malu dia. Balik, mau pulangin uang yang tadi sudah dia salah tuduh. Orang dulu tuh gitu ya, biar kata mereka itu mungkin ngedumel-ngedumel, tapi masih tahu amanat. Dia mau pulangin nih duit, karena dia bilang, oh ya ternyata saya udah salah nuduh orang. Dia mau pulangin, begitu dia di tengah jalan ngobrol sama orang, nyari rumahnya orang yang tadi bawa, mana yang punya rumah, bilang orangnya lagi ibadah, lagi sholat, lagi apa. Kamu tahu nggak ini rumahnya siapa? Ini rumahnya cicitnya Rasulullah. Bayangin, rumahnya cicitnya Rasulullah, putra dari Al-Husain. Putra dari Al-Husain yang bernama Ali Zainal Abidin. Gemeteran dia, Bu. Dia gemeteran karena dia nggak tahu yang dihadapi oleh dia ini siapa. Sosok ulama kok bisa dicaci, dihina, disinggung, dituduh bahkan, tapi nggak ngebales perbuatan sedikit pun, baik itu hanya sebatas pengelakan kah, atau tuduhan-tuduhan yang misal kalau kita bilang, ya tuduh aja saya sesuka kamu, ntar juga kalau Allah tunjukin mana yang benar mana yang salah, baru tahu rasa kamu. Bisa aja kan ngomong kayak gitu. Nggak ada tuh bahasa-bahasa kayak gitu. Tapi mereka jadiin bahan itu apa? Mereka jadiin bahan itu, bahan mereka itu tidak pernah merasa benar. Kalau tiba-tiba ada tuduhan begitu, mereka nggak ngerasa egonya yang keluar, tapi justru pengabdiannya sama Allah keluar. Seolah-olah gini, orang nuduh saya begini bisa jadi
Allah pengen saya ngebenahin diri. Jadi ibaratnya kalau ada orang nih mukanya murah senyum dikatain jutek, gitu kan, misal nih ada orang murah senyum tapi dikatain jutek, berarti kan PR-nya apa? Kalau kita mau belajar benahin diri, PR-nya nggak perlu mengklarifikasi, nggak usah repot klarifikasi, cukup benahi diri. Nggak perlu repot-repot ngasih tahu orang matanya buta apa itu. Orang kita senyum terus dibilang cemberut, emang dasaran aja matanya yang ngaco. Kalau kita mungkin kan begitu. Iya, orang jelas-jelas nih muka kurang senyum apa, istilah bahasanya. Tapi kalau orang soleh dapat tuduhan atau tudingan begitu, mereka justru merenung dan menjadikan tuduhan itu sebagai bahan renungan. Barangkali mungkin saya masih kurang senyum, barangkali saya masih kurang berbuat baik, barangkali saya ini lagi ditegur sama Allah, ada kesalahan saya, mungkin bukan tentang yang dituding, tapi tentang kesalahan saya. Jangan-jangan ada sholat saya yang belum khusyuk kemarin, yang mungkin mengabaikan Allah di tengah sholat, yang kemudian Allah singgung saya. Macam-macam didatengin di dalam pikiran, bukan tentang ingin membenarkan diri atau ingin menunjukkan siapa dirinya di hadapan orang lain, tetapi fokusnya hanya satu, mereka terus memperbaiki dirinya dalam pengabdiannya kepada Allah. Ya, namanya orang hidup kan gak lepas dari dikatain ya. Kita mah dikatain pasti tuh biar sedikit tuh ada aja gitu. Karena kita hidup gak semua orang suka sama kita. Ada waktunya orang gak suka, ada. Tapi justru disinilah kita belajar. Andai kita bertemu dengan orang-orang tersebut, maka kita ingin diri kita terlihat barangkali sebagai orang yang patut untuk dihormati atau dihargai. Di sini Sayyidil Habib Umar, guru saya, memberi nasihat apa? Iya. Kehormatanmu itu tergantung ketaatanmu kepada Allah. Jadi seberapa kita terhormat dan seberapa kita bernilai untuk layaknya dihormati, ini nggak akan bisa kita dapat itu semua kecuali dengan kita menjadi hamba Allah sejati. Bisa jadi hamba Allah sejati, jangan harap dihargain orang, jangan harap dihormatin orang. Ibu bayangin, itu mah tadi dituduh maling. Coba kalau kita lihat Sayyidina Ibrahim bin Adham. Sayyidina Ibrahim bin Adham juga pernah mengalami keadaan yang gak enak. Diapain bu? Ditampar sama orang. Kita kalau sampai ditampar gimana tuh? Bawa pengadilan apa kagak nih? Visum apa kagak nih kira-kira? Udah main visum aja, nih buktinya pipi saya merah, foto. Bahan bukti biar jadi barang bukti ya. Apa? Buat nunjukin seberapa terzoliminya kita. Repot ya. Orang hari ini kalau terzolimi tinggal pasang status saja. Merasa paling terzolimi gitu ya manusia. Tapi kita belajar lihat Sayyidina Ibrahim bin Adham. Emang beliau punya catatan dalam hidupnya itu dulu pernah jadi orang yang jauh dari Allah, kan gitu. Beliau pernah jadi preman, pernah malakin orang, pernah ngambil hak orang, pernah. Beliau pernah ada di titik itu, tapi kemudian beliau tobat. Nah tobatnya seorang preman ini, ibaratnya seorang yang tadi merasa dirinya jauh dari Allah, kalau udah kena taubat itu luar biasa. Itu keadaannya berubah ya. Orang hari ini lebih kenal sosok Sayyidina Ibrahim bin Adham sebagai ulama besar ketimbang preman hebat. Di masa itu, beliau itu kalau bahasa preman tuh, ibu kenal preman nomor 1 siapa? Ya udah bayangin aja dia, ya.
Saya nggak berani nyebut namanya, takut dicariin. Gitu. Nggak berani nyebut namanya, takut dicariin ya. Nanti mana tuh Ustaz Aisyah cariin, bawa nama saya katanya. Jadi Sayyidina Ibrahim bin Adham pernah di titik itu. Jadi pernah di pasar tuh ngalakin orang, ngambil jatah dari orang, pernah di titik itu. Lalu dia tobat, dia menyesal, singkat cerita gitu ya. Kita nggak bahas tentang tobatnya, kita bahas tentang perubahannya setelah tobat. Ada orang baru jadi preman, namanya anak baru ya. Anak baru nggak tahu anak lama. Kan gitu biasanya. Anak baru kurang tahu sama anak lama gitu. Makanya kadang-kadang kurang hormat dia. Ini padahal pemain lama. Pemain lama lagi lewat ke pasar. Sayyidina Ibrahim lagi lewat di pasar. Dengan kezuhudannya, dengan apa adanya, beliau sudah taubat, sudah menjadi orang baik. Siapa sangka orang yang hari itu dilihat oleh preman baru, yang terlihat seolah polos gitu kan, tunduk, zuhud, kelihatan bajunya compang-camping, dipikir dia mantan preman, gak kebayang. Itu jejak itu udah gak ada dalam dirinya sama sekali. Maka saat dia lewat, ini preman baru cegat, mau lewatin wilayah saya, Wanipiro gitu. Iya kan, preman baru soalnya, Wanipiro gitu, sini bayar dulu. Dibilang, saya nggak punya uang. Dijawab baik-baik, saya nggak punya uang. Jangan alasan kamu, bayar. Pokoknya gak ada yang bisa lewat di sini kecuali ngasih sesuatu sama saya. Dijawab, gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa, emang gak punya. Gak mau peduli nih preman, pokoknya yang saya mau bayar. Dibilang lagi gak punya apa-apa. Waduh, emang kalau yang namanya lagi jadi preman, setan udah gak tahu ada berapa kan di dalamnya gitu. Saat itu jadi nggak nerima penolakan, apapun alasannya nggak terima. Akhirnya ujung-ujungnya kalau nggak dapat apa-apa kan biasanya kecolek dulu nih. Dicolek Sayyidina Ibrahim bin Adham, ditampar. Wah, itu bayangin, nggak ada reaksi Ibrahim bin Adham, diam aja. Ya emang kagak punya kata dia. Mau dibilang apa lah? Kalau kita hari ini, walau mungkin orang menuntut kita sesuatu di balik ketidakberdayaan kita, kita lebih memilih marah daripada mengaku tidak bisa. Orang hari ini, orang bilang ente bantuin dong, padahal kan udah tahu dia kagak bisa bantuin nih. Belagu jawabannya, milih belagu daripada milih ngaku nggak bisa. Orang tuh begitu tuh sekarang, diingetin malah milihnya jawaban lain. Ngaji dong, kita juga ngaji, tanya ngajinya di mana? Emang mesti laporan ngaji di mana? Kalau nggak bisa bilang aja nggak bisa, jangan ngada-ngada. Kan gitu. Diajakin sedekah, yuk sedekah. Emang nggak, ceritanya nggak ada uang, mendingan ngaku kan. Ya udah kita nggak ikutan dulu deh yang kali ini. Ini enggak. Besok. Lihat ego nggak mau nunjukin kalau dia nggak berdaya. Ntar sok ujung-ujungnya kan gitu. Apa yang lagi mau ditunjukin? Gak mau kelihatan gak punya, gak mau kelihatan gak bisa. Itu manusia gak sadar tuh, begitu keselubung sama sifat sombong, ego. Sayyidina Ibrahim ngaku gak punya, gitu dibilang gak punya, ditampar, diem aja, gak marah dan gak merasa harga dirinya diinjak. Saya emang nggak punya, ya terserah mau diapain juga. Udah nggak ada preman nih, pasrah aja. Menurut dia ini karma. Nah, mungkin dulu pernah begitu gitu ya sama orang ya, tapi dia udah tobat. Persoalan ini udah tobat. Orang ini sudah jalan bener, sudah menjadi ahli zuhud di masanya. Ditawarin kerajaan malah ditinggalin. Ditawarin kekayaan nggak dihawil. Tuh bayangin pada masa itu, minta uang buat beli itu nggak punya.
buat ngambil jatah di jalanan nggak punya. Apa yang terjadi? Begitu ngelihat ada kayak keributan di ujung sana, preman yang lain pada nengok, ada apaan tuh, ada apaan tuh. Begitu yang dilihat sama preman yang agak lebih senior, hah? Dia tampar Ibrahim bin Adham. Wah, perkara besar kalau dalam dunia perpremanan gitu ya. Wah, yang ditampar mantan preman yang masa itu menjajaki kedudukan preman paling nomor 1 di situ. Ditampar. Waduh, kata ketuanya, emang dasar anak baru, bahlul. Oh, ya gitu ya ibaratnya. Kira-kira emang dasar anak baru, bahlul. Kalau nggak kenal tuh jangan belagu-belagu gitu ya. Tapi emang udah kejadiannya begitu. Dilepas nih Sayyidina Ibrahim jalan tanpa ada sepatah kata pun perdebatan di antara beliau dengan si preman yang menamparnya. Buru-buru ketuanya panggil tuh orang, kurang ajar, nyari-nyari masalah sama Ibrahim bin Adham. Panggil, kamu tahu nggak barusan kamu itu habis bermasalah berhadapan sama siapa? Kata si preman baru bilang, enggak, lu sama siapa? Baru disebut namanya, hadza Ibrahim bin Adham. Siapa yang kagak tahu Ibrahim bin Adham? Sebenarnya di masa itu ya, hadza Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham. Kamu tahu nggak dia? Nggak ada orang yang jadi preman nggak tahu dia. Dia baru dengar nama Ibrahim bin Adham, gemeteran kakinya. Ibrahim bin Adham, saya nampar Ibrahim bin Adham. Iya, Ibrahim bin Adham yang kamu tampar. Cepet susul, cepet minta maaf sama dia, jangan cari masalah sama dia. Oh, kalau preman pikirannya udah takut aja, takut diserbu gitu. Disusul. Begitu nyampe di hadapan Sayyidina Ibrahim bin Adham ini dengan gemeterannya, ya, gemeteran, ketakutannya sambil, tolong maafkan saya, aku tidak tahu bahwa engkau adalah Ibrahim bin Adham. Apa jawaban Sayyidina Ibrahim bin Adham? Demi Allah, sebelum tanganmu, kulitmu melekat pada kulit pipiku, aku sudah lebih dulu memaafkanmu. Udah lebih dulu aku maafin kamu. Jadi kamu minta maaf nggak, kamu minta maaf, saya udah maafin kamu. Nih tangan kamu kulitnya belum nempel, saya udah maafin kamu. Makin malu orang tersebut dengan jawaban Sayyidina Ibrahim bin Adham. Ini satu cerminan buat kita, Bu. Orang kalau sudah dekat sama Allah, hari itu Sayyidina Ibrahim bukan disegani karena premannya, tapi disegani karena dia siapa, orang yang dekat dengan Allah. Kehormatan yang dia dapat justru bukan saat dia menjadi preman, tapi kehormatan dia dapat justru saat dia menjadi hamba Allah. Kan gitu. Kita hari ini kalau masih jadi preman, berani sama saya maju, wah, jangan harap orang begitu bakal dihargai. Orang yang ngomongnya masih arogan, masih petantang-petenteng gayanya, suaranya merasa paling lantang dan ingin paling didengar, ya, orang-orang yang begitu berharap untuk dihargai, dihormati. Jangan harap selagi kamu belum betul-betul mengabdi kepada Allah, kamu gak bakal pernah ngedapetin penghargaan siapapun di muka bumi ini. Tapi orang yang taat sama Allah, yang ibadah sama Allah, ya, benerin dirinya sama Allah, memperbaiki hubungannya sama agama Allah, orang-orang kayak gini hatta tinggalnya di dalam selokan, tinggalnya di bekolong jembatan, dia bakal menjadi orang dihargai dan dihormati oleh seluruh makhluk di semesta alam, walau tinggalnya di sana. Enggak. Kenapa? Karena Allah sudah berkata kepada para malaikatnya, inni qad ahabba fulan fa ahibbah. Saya udah cinta sama hambaku fulan, maka kamu semua harus cinta sama dia. Makhluknya Allah semua disuruh cinta sama hamba yang Allah udah cinta sama dia. Itu kan kuncinya. Jadi siapa yang hari ini sibuk
mempopularitaskan dirinya, mengangkat-ngangkat namanya, menjunjung-junjung tinggi dirinya, semua maka gak ada artinya kalau kamu gak buat dirimu menjadi hamba Allah yang sejati di matanya. Gak ada. Jadi kita kalau ustazah saya pengen jadi istri yang dihargai suami, gampang. Benerin hubunganmu sama Allah, kamu bakal jadi istri yang dihargai suami. Ustazah, saya pengen jadi ibu yang dihargain sama anak-anak, karena anak-anak saya songong-songong semua. Anak-anak saya kurang bakti sama saya, gampang. Benerin diri kita sama Allah, benerin hubungan kita sama agamanya Allah, sama syariatnya Rasulullah. Perhatiin anak-anakmu akan tahu bagaimana cara menghargai kamu. Ustazah, saya nggak dihargai sama temen. Tiap kali jalan temen saya ninggalin saya mulu. Ada apa aja saya nggak diajak sama dia. Giliran sumbangan aja diajak-ajak. Giliran senang-senang dia menjalan sendiri, gitu. Ngerasa nggak dihargain. Berapa banyak kita hidup ngerasa nggak dihargain sama orang. Tapi ingat, bukan salah teman kita yang nggak hargain kita. Kita yang tidak pandai dalam menghargai diri sendiri untuk mengabdi kepada Allah. Makanya dibilang kehormatanmu itu sesuai dengan ketaatanmu. Hargamu sesuai dengan bagaimana kau menghargai agama Allah. Jadi kalau kita pengen dihormatin, dihargain, dah tinggal ukur diri kita. Saya sama ketaatan gimana? Saya sama agama Allah gimana? Ustazah, perasaan saya sudah berusaha untuk taat, dan saya juga sudah berusaha untuk menghargai setiap agama-agama dan diajarkan apa yang Rasulullah ajarkan sama kita. Udah. Tapi rasanya tuh sakit Ustazah, begitu nggak dihargain sama si dia, siapapun itu orangnya. Ya misalnya, terus gimana tuh nyikapin kayak gitu? Maka kita kembali kepada cerita yang tadi, ceritanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, ceritanya Sayyidina Ibrahim bin Adham. Kalau kedapatan kok biasanya ada orang gitu ya, pada hormat sama kita, toto ada satu kagak hormat. Yang satu kagak hormat ini salah apa kagak? Salah nggak dia? Dia diutus sama Allah buat ngingetin kita untuk jangan sampai gede hati, tinggi hati, gede kepala, untuk merasa semua orang itu harus hormat sama kita. Dia itu peringatan dari Allah yang ngingetin kita. Mau siapapun kita, ibu mau lihat siapa, sekelas artis papan atas, artis legendaris, ketemu orang yang kagak kenal sama dia, ketemu orang yang nggak tahu cara menghargai dia, ketemu percaya sama saya, ibu mau lihat siapa aja lah, apalagi kita. Jadi wajar. Maka dari itu saat kita belajar menimba ilmu, duduk di kajian gitu ya, justru di sini PR-nya kan pengen rasanya dihargain, boleh. Pengen rasanya kita dihormatin, boleh. Tapi kunci untuk menjemput semua itu bukan terletak pada siapa kamu, tapi terletak pada bagaimana perilakumu atas hukum-hukum yang Allah wajibkan terhadapmu. Itu tergantung kita sama sholat gimana. Sama sholat udah hormat belum? Kalau ibarat kata dengar azan, mana yang lebih kita utamakan? Masih rebaan apa cepat bergegas untuk mengerjakan sholat, selaku itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Masih pilih scroll HP kan gitu? Apa kita buru-buru bergegas untuk sholat? Itu kan aja dari sini bisa kita lihat. Saya kalau dengar azan lagi rebaan apa jadi narik selimut? Kan ada yang begitu. Ceritanya mau boci. Nah, tahu boci, Bu? Bukan mochi ya, bukan.
Maksudnya bobo siang katanya. Mau bobo siang, mau tidur siang nih, mainin HP mulu, scroll terus, nonton terus, ya kan? Udah makin sore nih waktu, udah makin habis, tahu-tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah, udah asar, langsung taruh HP-nya, merem dia. Siapa yang kayak gitu? Ada apa kagak? Ya alhamdulillah kalau di sini kagak ada yang begitu kan, gitu seneng ya. Oh, soalnya di sono nggak tahu di mana tuh kampung mana begitu. Lagi sekeras begitu adzan, bukannya astagfirullah bangun, udah asar gitu ya, buru-buru pengen sholat nih, enggak, malah jatuh handphonenya, hilang dia sama tidurnya. Nauzubillah min dzalik. Ini kan bisa kelihatan. Kalau kita mau hubungan sholat aja kita belum benar-benar amat, ya gimana kita mau ngerasa diri kita layak untuk dihormati oleh semua orang. Sama panggilan adzan aja kita nggak bisa ngehormatin gitu kan. Sama Allah perintahkan kita sholat aja masih kita santai. Itu baru perihal sholat, belum lagi yang lain-lainnya. Urusan-urusan dari hukum-hukum Allah lainnya, apalagi kalau udah yang kesinggung kehormatan, harga diri, waduh, kalau udah masuk sama setan, apa yang terjadi? Lupa diri. Makanya kita temuin, masya Allah, serem kalau ngelihat orang lagi marah-marah ya. Ibu pernah ngelihat orang marah-marah? Apa pernah ngelihat diri sendiri lagi marah? Nah, kira-kira yang mana tuh? Setiap orang pasti punya emosinya kan, punya titik kemarahannya. Coba sekali-sekali kalau lagi marah tuh bilang sama anak, kalau mama lagi marah-marah videoin ya. Pernah nggak ada yang minta begitu? Saya saranin mulai sekarang begitu ya. Pokoknya ngomong sama anak gitu, dek, mama kan sering ngomel, besok begitu mama ngomel videoin ya. Anaknya bingung, kenapa mama pengen lihat mama kalau ngomel sejelek apa gitu. Penting tuh, karena nggak ada orang yang ngehin kita dan nyadarin kita kalau kita lagi marah-marah. Karena orang kalau lagi marah diingetin makin marah dia, ya kan? Karena udah kekuasa oleh syaitan, udah dikuasain sama setan. Sama ibu pesen juga sama suami begitu, Pak besok kalau aku lagi ngomel-ngomel nggak jelas videoin ya. Bilang sama suami, kenapa? Kata suami, iya aku pengen lihat saya kalau lagi marah-marah tuh sejelek apa gitu. Makanya banyak suami pergi tanpa menoleh kembali kepada istrinya gitu ya, apalagi mungkin sampai bermain ke lain hati ya, itu kan karena perkara ngomel-ngomel. Perkara ngomel-ngomel, perkara marah-marah kebanyakan di dalam rumah tangganya, yang cenderung seringkali kita sadari itu datangnya dari perempuan. Datangnya dari perempuan. Perempuan tiap bulan aja ada waktunya emosi, ya kan? Belum laparnya. Kata perempuan tuh jangan dibiarin kalau lapar, utamakan. Iya, perempuan tidurnya jangan biarin kalau sedikit, kasih yang puas, yang banyak. Pokoknya tentang perempuan semuanya tuh rata-rata kasih lebih, karena dia kalau kurang marah-marah dia gitu. Bener apa kagak itu? Bener. Iya, dijanjiin jatah sebulan 500, kurang 50.000, marahnya sebulan marahnya. Ya Allah, jangan gitu-gitu amat ya. Besok begitu Bu, kalau malu minta tolong sama anak, malu sama suami, pasang CCTV sendiri. Coba lihat dirinya sekali-sekali. Nanti kalau udah emosinya reda, lihat betapa jeleknya kita, betapa terlihat bodohnya kita saat kita itu sedang dikuasai oleh emosi sendiri. Gitu. Itu malu, bikin kita malu, bikin kita jadi sadar juga.
Kalau kita lihat di video kita marah-marah sendiri tuh Bu, kita tiap kali mau marah udah mulai mikir-mikir, mukanya jangan begini, mikir, karena dia udah pernah lihat mukanya kalau marah gimana jeleknya gitu. Terus dia mulai mikir gitu. Nah kan saya pernah bilang, entah di mana di majelis ini apa di mana saya lupa. Saya kan berasal juga dari belajar sendiri, belajar dari saya yang juga dulu itu emosian, namanya juga anak muda. Maksudnya pernah di bawah kontrol emosi kita sendiri. Jadi under kontrol emosi, bukan yang mengontrol emosi. Justru kita yang dikontrol. Saya pernah di titik itu. Dan mungkin sampai sekarang saya juga masih belajar. Saya pernah dikontrol oleh emosi kita sendiri. Emosi yang kontrol kita. Dia bilang marah, kita marah. Dia bilang, dia suruh kita berteriak-teriak kita. Dia suruh kita mengeluarkan kata-kata, keluar kata-kata buruk dari kita. Itu kan emosi yang kontrol. Satu waktu saya pernah cerita kan, titik di mana saya mikir, nah itu gara-gara ini nih. Saya marah sama karyawan, ya, karena ada kesalahan pesanan mesti dikirim, tapi disepelein, disantain, dan kita punya tanggung jawab sama customer. Marahnya luar biasa. Mungkin itu sekitar 5 tahun atau 6 tahun yang lalu, saya lupa lah gitu. Marah sejadi-jadinya. Itu saking marahnya sampai kepala saya kesemutan. Pernah nggak ibu marah di level itu? Marah kesemutan, berarti saya pernah lebih parah dari ibu. Marah sampai kesemutan. Ini muka saya kesemutan sampai ke bibir-bibir kesemutan. Marah nggak bisa ketemu. Jadi marahnya pakai telepon. Marah nggak bisa ketemu, marahnya pakai telepon. Itu sampai kesemutan. Itu begitu muka kesemutan, saya sampai ngomong, nih kalau saya diemin bisa pecah pembuluh darah saya. Nah orang kan pembuluh darah pecah, stroke dari mana? Marah. Makanya kalau mau biar nanti nggak stroke, jangan gampang marah. Orang stroke marah, darah tinggi, pembuluh darah pecah, semua sumbernya dari emosi. Sumbernya dari emosi. Apa yang terjadi? Saya begitu kesemutan, sayanya malah duduk bengong. Parah banget ya, saya marah sampai merugikan diri sendiri. Saya bilang kalau pembuluh darah saya pecah, yang saya omelin kan nggak ngerasain apa-apa. Dia hanya menerima kata-kata kita doang. Tapi justru yang paling terdampak oleh emosi itu kita sendiri kan. Yang paling berdampak oleh sombong, ego itu kita sendiri, bukan orang. Orang mah cuma sekian persen. Tapi begitu kita ngerasain kesemutan dan butuh waktu cukup lama untuk meredakan kesemutan itu, kita mikir, saya mau rugiin diri saya sampai kapan nih kayak gini. Nah kebetulan di rumah ada CCTV tuh. Saya putar-putar CCTV, nontonin saya ngamuk. Berarti begitu tuh ngamuknya tuh. Gak perlu orang, saya sendiri yang cukup yang buru-buru ngelihat jeleknya diri sendiri. Kita setel, oh begini saya kalau ngamuk. Begini nih yang bikin sampai kesemutan tuh. Habis dari situ saya nggak berani ngamuk. Mikirin kalau ngamuk pembuluh darah pecah. Takut di titik marah kesemutan lagi itu kepala. Dari situ saya bilang, aduh saya perlu belajar bukan dikontrol oleh emosi, tapi belajar mengontrol emosi. Ternyata nggak ada baiknya. Dan kita selagi menjadi orang yang demikian, jangan harap itu kira-kira karyawan kita takut gitu sama kita. Dia habis kita maki-maki, kita diomongin sama dia, digosipin kita sama dia, diomongin di belakang dia, kita diomongin terus. Lah ngapain?
Jadi sebetulnya orang-orang hari ini yang merasa dirinya ingin dihargai dan dihormati tapi caranya dengan cara yang tidak baik, itu sama aja ngotorin dirinya sendiri, ngejelekin dirinya sendiri. Kenapa? Karena yang begitu marah-marah di depan, di belakang pasti dibicarakan. Iya kan? Ya, di belakang pasti dibicarain. Jadi buat apa ibu marah-marah sama anak-anak? Gak bikin ibu jadi berharga kok. Ibu ngedumel marah-marah sama suami gak bikin ibu jadi di nomor satuin sama suami. Enggak. Dari mana sumbernya? Marah. Dari kita merasa diri kita layak untuk dihargai dan dihormati, maka kita belajar. Nah, insya Allah. Mulai hari ini kita belajar, hadir kajian. Kita bukan cuma mau dengar tausiah, tapi kita juga mau mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pesan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, nanti kamu dapat surga. Udah belajar ke situ insyaallah. Mudah-mudahan kita terus bisa mempelajari apa yang selama ini membuat kita begitu emosi, membuat kita begitu ingin dihargai, sampai-sampai kita lupa bahwa orang yang layak dihargai hanya adalah orang-orang yang mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya mengabdi. Yang kita semua berharap mudah-mudahan itu adalah kita, salah satu di antara kita menjadi orang-orang yang bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya pengabdian insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau itu mencerminkan kepada kita bahwa beliau nabi, tapi beliau justru menjadi hamba yang paling sejati. Itu hamba yang paling sejati. Di antara semua para anbiya enggak ada ya yang melebihi pengabdiannya Nabi menjadi hambanya Allah di muka bumi ini.